Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 5 hari ini IPA Sainsnya masih tentang tingkat organisasi kehidupan. Nah, kalau kemarin itu kita sudah belajar tentang individu, ekosistem, populasi. Kemarin sudah dibahas sama penyesuaian atau kelompok-kelompok pemakan segala, pemakan daging, pemakan rumput. Nah, sekarang kita belajar tentang rantai makanan. Karena bukunya belum ada, insya Allah minggu ini akan dibagikan ya, kalau tidak salah buku dari penerbitnya sudah datang yang kelas 5. Dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan yang terbentuk karena peristiwa makan dan dimakan, yang dikenal dengan istilah rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Masih ingat pelajaran kelas 4 tentang rantai makanan ya? Ada yang bergerak sebagai produsen, ada yang bergerak sebagai konsumen tingkat pertama, ada yang bergerak sebagai konsumen tingkat kedua. Nah, itu yang disebut rantai makanan. Kalau misalkan di sini contohnya adalah rumput itu bergerak sebagai produsen. Jadi produsen itu memproduksi ya. Produsen itu dia menghasilkan sendiri. Produsen dimakan oleh konsumen tingkat pertama yaitu rusa. Kemudian rusa itu dimakan oleh konsumen tingkat kedua yaitu singa. Jadi peristiwa makan memakannya itu seperti itu. Rumput dimakan oleh rusa dimakan oleh singa, kemudian singa mati dan diuraikan oleh dekomposer. Dekomposer itu jadi proses penguraian oleh cacing, oleh belatung, itu dekomposer. Dan nantinya itu akan menjadi pupuk di dalam tanah, karena kalau benda atau makhluk hidup yang sudah mati itu baik manusia ataupun hewan sudah meninggal, ada pengurainya yaitu dekomposer istilahnya. Ini rantai makanan. Nah, contoh yang kedua itu sama. Produsen dimakan oleh konsumen tingkat pertama dan konsumen tingkat kedua. Diuraikan menjadi dekomposer. Penguraiannya itu dimanfaatkan oleh rumput ini. Jadi ini nanti lapuk jadi pupuk di dalam perut bumi itu. Nah, saripati lapuknya tersebut dimanfaatkan oleh rumput ini menjadi makanan dia. Nah, paham ya? Itu yang disebut rantai makanan. Jadi ada rantai makanan, ada produsen. Produsen yang termasuk produsen itu apa aja Bunda? Waktu kelas 4, ayo apa aja? Rumput. Kemudian daun. Kemudian padi. Itu termasuk produsen, itu yang termasuk produsen. Yang termasuk dengan konsumen tingkat pertama bisa berupa ulat, ayam, kambing. Apalagi? Banyak ya, kelinci. Terus yang menjadi konsumen tingkat kedua itu bisa misalkan ular, tikus. Kemudian apalagi di sini harimau, babi hutan. Nah, jika si binatang di konsumen kedua itu masih bisa dimakan, maka akan terjadi konsumen tingkat ketiga. Itu harimau, elang, singa, buaya,
yang maksudnya konsumen tingkat ketiga itu si hewannya itu tidak ada yang bisa memakannya lagi karena dia istilahnya mah jago gitu ya, pemburu, sifatnya berburu. Itu yang disebut dengan rantai makanan. Paham ya? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Nih, yang harus digarisbawahi adalah nih. Jadi kalau nanti di ulangan ada Bunda nanya rantai makanan, apa yang disebut dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Paham ya sampai sini? Oke, sekarang kita ke jaring makanan. Apa bedanya rantai makanan dengan jaring makanan? Kalau jaring makanan itu lebih ngejelimet lagi. Kalau rantai makanan itu terjadi hanya satu alur saja. Kalau jaring makanan itu terjadi beberapa alur. Ini padi. Padi ini bergerak sebagai produsen ya. Nah, si padi ini dimakan oleh tikus, bisa dimakan oleh burung pipit, juga bisa dimakan oleh belalang, juga bisa. Nah, jadi berapa konsumen tingkat pertamanya? Banyak ya. Produsennya tetap satu. Ini dimakan oleh ketiga binatang ini. Tikus dimakan oleh ular. Ular pun masih bisa dimakan oleh elang. Si elang juga bisa ngemakan tikus. Si burung pipit juga bisa dimakan oleh elang. Kemudian ini belalang dimakan oleh kodok. Kodok juga bisa dimakan oleh ular. Ular atau kodok juga bisa dimakan oleh elang. Jadi konsumen tingkat pertamanya yaitu tikus, burung pipit, dan belalang. Konsumen tingkat keduanya itu elang dan katak. Dan konsumen tingkat ketiganya itu elang. Jadi elang itu terakhir, yang ngemakan paling terakhir. Memakan ular bisa, memakan katak juga bisa. Ini disebut jaring makanan. Kalau rantai makanan itu adalah satu produsen, satu konsumen, konsumen tingkat pertama dan konsumen tingkat kedua atau konsumen tingkat ketiga, tidak ada yang ngemakan lagi. Kalau jaring makanan, konsumennya itu banyak. Dan ini proses saling memakannya lebih ngejelimet lagi. Paham sampai sini? Oke, kalau misalkan paham, di sini ada LKS-nya. Setelah mendengarkan penjelasan Bunda, yuk kita coba kerjakan soal di bawah ini. Rantai makanan, buatlah dan gambarkan rantai makanan serta tentukan mana produsennya, mana konsumen tingkat pertamanya, mana konsumen tingkat keduanya, mana pengurainya. Ini rantai makanan. Dan yang lembaran kedua adalah kalian membuat jaring makanan. Jangan ketukar ya antara rantai makanan dan jaring makanan. Gitu, paham ya? Selamat mengerjakan.